Halo semua, balik lagi di channel Izon Iktibar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 bab 1 sel dan perkembangannya pada kurikulum Merdeka. Mari kita mulai dengan materi sel. Setiap organisme tersusun dari unit terkecil yang dinamakan sel. Sel akan terus membelah dan berkembang hingga mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi khusus. Sel-sel yang berkembang tersebut akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan tersebut kemudian membentuk organ. Selanjutnya, kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ dan akhirnya membentuk tubuh organisme. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana dan melihat adanya ruangan kecil yang berderet. Ruangan kecil itu dinamakan dengan sel. Kemudian pada tahun 1839, Matthias Leiden dan Thomas Swan mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Kedua ilmuwan tersebut mengamati bahwa tumbuhan dan hewan tersusun dari sel. Kemudian setiap sel yang hidup mempunyai membran dan cairan yang disebut dengan sitoplasma. Setiap sel memiliki inti nukleus atau bahan inti. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi bahan inti, sel dibedakan menjadi dua macam, yaitu prokariota dan eukariota. Prokariota merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, misalnya bakteri dan alga biru. Eukariota merupakan sel yang memiliki membran inti, misalnya sel-sel pada hewan dan tumbuhan. Berdasarkan banyaknya sel penyusun tubuh, organisme dibedakan menjadi dua kelompok: organisme bersel tunggal atau uniseluler dan organisme bersel banyak multiseluler. Pada organisme uniseluler, seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri, misalnya bernapas, makan, dan bergerak. Contoh organisme uniseluler adalah bakteri dan beberapa jenis protista. Pada organisme multiseluler, sel-sel penyusun tubuhnya mengadakan pembagian tugas. Ada yang bertugas mencerna makanan, bergerak, mengeluarkan zat sisa, dan berkembang biak. Oleh karena itu, tubuh organisme multiseluler mempunyai berbagai macam organ, misalnya organ pencernaan makanan, pernapasan, reproduksi, dan indera. Kita lanjut ke bagian struktur sel. Secara umum, sel tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma terdiri dari cairan sel atau sitoplasma dan organel-organel sel. Organel merupakan bagian sel yang mempunyai fungsi khusus. Struktur dan organel di dalam sel adalah sebagai berikut. Pertama, ada membran sel atau membran plasma. Membran sel tersusun dari fosfor, lemak atau lipid, karbohidrat, dan protein. Membran sel memiliki fungsi sebagai pelindung dan mengatur lalu lintas zat
yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi-permeabel. Kenapa membran sel bersifat semi-permeabel? Karena hanya dapat ditembus oleh partikel tertentu dan dapat memilih mana yang dapat menembusnya dan mana yang tidak. Kita lanjut ke organel sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel. Sitoplasma juga mengandung berbagai macam zat, di antaranya ada protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel, yaitu reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, yang memungkinkan organisme untuk mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk berbagai kegiatan sel dan tubuh. Organel selanjutnya inti sel atau nukleus. Nukleus tersusun dari membran, cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti tersusun dari air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun dari benang-benang kromatin. Nukleolus berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Kita lanjut lagi ke ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan atau sintesis protein. Lanjut ke retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma dan ada dua tipe RE, RE kasar dan halus. Pada RE kasar terdapat ribosom, sedangkan pada RE halus tidak ditempeli ribosom. Kemudian, RE berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Selanjutnya, organel badan Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi memiliki bentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom juga berfungsi untuk mencerna zat sisa, makanan, atau zat asing. Lanjut ke sentriol. Sentriol memiliki peran dalam pembelahan sel. Kemudian sentriol itu hanya dapat ditemukan pada sel hewan. Selanjutnya ada vakuola. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola memiliki ukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sementara itu, pada sel hewan, vakuola memiliki ukuran yang kecil. Vakuola makanan berfungsi mencerna makanan. Vakuola kontraktil berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Lanjut ke organel plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida mengandung pigmen tertentu. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau. Kromoplas berwarna kuning karena memiliki pigmen santropil.
Leukoplast berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Organel terakhir ada dinding sel. Membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Berikut merupakan gambar dari struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Lanjut ke tabel perbandingan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Pada tabel berikut bisa diperhatikan bahwa ada organel yang hanya terdapat pada hewan, dan ada juga organel sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Organel sel lisosom dan sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan, sedangkan organel sel kloroplas dan dinding sel dimiliki oleh sel tumbuhan. Baiklah, sampai di sini pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa di video materi selanjutnya tentang jaringan.